Dan kita telah terhubung dengan Chief Economist Bank CIMB Niaga, Adrian Panggabean. Selamat pagi, Pak Adrian. Selamat pagi, Mbak Julita. Ya, kita lihat pada pekan lalu rupiah kita ini cukup kuat bertahan ya. Nah, kalau kita lihat pada pagi hari ini bagaimana pergerakannya, Pak Adrian? Sebetulnya selama mungkin sudah 1 minggu lebih ya, rupiah itu berada pada level yang kurang lebih sama karena faktor pasar itu lebih sepi ya, karena volume perdagangan juga nggak begitu banyak, dan ini yang menyebabkan rupiah itu bertengger di angka yang kurang lebih sama. Saya kira mungkin untuk 1 minggu ke depan juga konteksnya akan mirip karena aktivitas perdagangan ekspor impor dan kelihatannya juga memang tidak begitu banyak, dan aktivitas bisnis juga tidak begitu banyak, sehingga market itu relatively quiet, dan saya kira ini akan terus berlanjut sampai minggu depan. Baik, rentang pergerakannya berapa nih Pak? Masih cukup luas nggak? Rentang pergerakan masih cukup luas. Selama, let's say katakan 10 hari kerja ya, terakhir, rentang pergerakannya itu berkisar antara 100 sampai 150 pips. Jadi rentang pergerakannya sebetulnya cukup luas, walaupun ada kecenderungan dalam beberapa hari, rentang pergerakannya tidak sampai 150, mungkin hanya sekitar 75 atau 80 pips. Tapi more or less pergerakannya, rentang pergerakannya relatively cukup luas. Cukup luas ya. Nah, kalau kita lihat ini kan banyak negara-negara di Amerika yang sudah mulai melakukan aktivitas ekonomi kembali begitu. Nah, ini berpengaruh nggak dengan rupiah kita? Begini, apa yang kejadian terkait dengan keputusan membuka lockdown di Amerika Serikat itu nggak banyak punya pengaruh terhadap rupiah, karena apa yang terjadi di Amerika sendiri sebetulnya kalau kita lihat kan banyak dipengaruhi oleh faktor internal atau dinamika politik dalam negeri antara Republican versus Demokrat. Kan sebetulnya pertanyaannya apakah keputusan di sana mempengaruhi aset market di sini, itu kan ada jembatannya. Jembatannya misalnya adalah apakah pembukaan lockdown entah di mana, entah di Amerika Serikat atau di Eropa, apakah itu akan translate dalam bentuk aktivitas ekspor impor yang lebih besar. Saya rasa mungkin tidak ya, karena ekspor impor itu kan banyak terpengaruh oleh bukan hanya supply tapi kan permintaan. Apakah ini akan menyebabkan mobilitas orang antar negara menjadi lebih tinggi? Saya rasa tidak. Ketiga, misalnya apakah aktivitas ekonomi atau produksi yang bergerak di sana itu akan menyebabkan terjadinya fenomena di mana mesin kembali menjadi panas, inflasi mulai bergerak? Mungkin juga tidak. Karena kalau saya lihat di beberapa negara, contohnya misalnya di China atau misalnya di Korea Selatan, aktivitas ekonomi atau mobilitas yang mulai bergerak itu biasanya dimulai dengan sektor produksi. Mesin mulai bergerak, produksi mulai bergerak, barang-barang mulai dihasilkan. Tetapi konsumen itu biasanya agak lagging. Mereka butuh waktu untuk lebih lama untuk melakukan adjustment terhadap pola konsumsi mereka. Nah, pada saat itu biasanya terjadi barang jadi berlebih di pasar. Baik. Dan akibatnya yang terjadi bukan inflasi, malah deflasi atau disinflasi sebetulnya. Dan disinflasi ini punya efek yang mungkin bervariasi. Untuk sebagian aset kelas mungkin bagus, tapi untuk sebagian aset kelas lain mungkin nggak bagus. Disinflasi misalnya bagus untuk bonds, tapi memberikan sinyal buruk bagi equity misalnya. Artinya kalau kita lihat dari sentimen global ini, rupiah sangat dipengaruhi oleh konsumsi dan juga ekspor impor begitu ya Pak Adrian. Nah, kalau konsumsi, misalnya ekspor impor, mobility orang, dan apa yang terjadi dalam dinamika inflasi. Baik, nah kalau misalnya kita lihat rupiah terhadap mata uang Asia lainnya seperti apa Pak? Polanya kurang lebih sama ya dengan apa yang kita lihat selama 1 minggu kemarin. Jadi kadang menguat, kadang melemah, karena dolar indeks itu sendiri sekarang masih berada di atas level 100 ya, artinya masih cukup kuat. Sekarang kan
hubungan antar variabel kan kurang lebih juga agak lepas kait dari hubungan yang biasa. Misalnya contohnya kalau misalnya emas menguat biasanya dolar menurun. Lalu kedua kalau dolar menguat emas itu turun. Tapi sekarang dolar menguat emas menguat misalnya. Pada saat yang sama harga minyak turun. Jadi ini hubungan yang sebetulnya sudah breakdown semuanya. Sulit kemudian untuk memprediksi apakah kemudian penguatan dolar itu kan akan translate kepada pelemahan rupiah, karena tergantung juga kepada faktor Chinese yuan misalnya sekarang. Chinese yuan kalau saya lihat angkanya ya more or less the same. Jadi rupiah apakah akan bisa bergerak banyak? Mungkin juga enggak gitu ya. Nah, volatilitas kita itu kan masih tinggi. Kalau rekomendasi Anda terhadap investor bagaimana, Pak? Saya kira kalau yang namanya investasi ya, terutama investasi di dalam surat berharga, ya kalau memang butuh investasi, ada sisa uang lebih ya investasi saja terus. Tapi kalau kita terkait dengan misalnya investasi yang dimaksud dengan capex ya, investasi dalam barang modal, ya tentu saja mungkin biasanya orang akan menunda, karena untuk apa saya bikin pabrik baru atau investasi di mesin yang baru, karena saya tahu mungkin selama 3 bulan sampai 6 bulan ke depan mungkin demand-nya juga belum tentu ada atau belum tentu naik gitu. Jadi ya saya kan hanya buang-buang uang kalau kayak begitu. Mungkin ditunda saja. Jadi mungkin untuk yang sifatnya hard assets gitu ya, mungkin kecenderungannya orang akan menunda. Tapi kalau untuk kepentingan yang misalnya tabungan yang terkait dengan investasi portfolio, ya sejauh ada uang ya silakan aja jalan terus. Saya pikir sih begitu. Selama masih ada uang ataupun penyimpanan begitu ya, cash, silakan berinvestasi. Nah, sebenarnya pergerakan yield obligasi kita itu bagaimana sih, Pak? Pergerakan yield obligasi kita ini kan tergantung dari yield itu kan tergantung dari mekanisme di market. Jadi sekarang misalnya kita berharap yield itu bisa more or less stabil atau turun. Kita berharap ya. Saya tekankan kata berharap karena mungkin dengan dilebarkannya dengan adanya fiskal defisit yang semakin besar, maka volume perdagangan akan dicoba atau volume lelang itu mungkin akan coba dinaikkan. Tapi faktanya kelihatannya volume lelang juga tidak bisa naik banyak karena permintaan dari domestik maupun offshore juga tidak begitu kuat ya. Sehingga akibatnya yield itu tidak banyak bergerak. Kedua misalnya inflasi. Inflasi itu kan menentukan kemana pergerakan harga dari bonds. Terus artinya yieldnya. Tapi kelihatannya inflasi dalam situasi sekarang kan nggak begitu kuat ya. Tapi masalahnya permintaan yang lemah juga menyebabkan harga juga tidak begitu mengangkat. Sehingga akibatnya yield itu more or less around the same. Saya sih perkirakan yield akan tetap bergerak di level yang sama selama minggu ini di sekitaran 8% ya untuk 10-year bonds. Oke. Terima kasih Pak Adrian untuk informasinya pada pagi hari ini. Pemirsa, Adrian Panggabean, Chief Economist CIMB Niaga. Terima kasih.